ada apa-apa Ustazah? Yang saya bagi apa itu? Yang saya bagi summary itu je. Ini saja ya. Okey, hari ini Ustazah akan sharing nota sikit ya. Okey, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الحمد لله الذي أحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم. الحمد لله. Kita teruskan mempelajari tentang ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran. Apa tujuannya? Kita belajar tentang sifat nifaq. Sifat nifak atau munafik ini agar kita tidak terjebak di dalam perbuatan nifak ini. Ya, agar kita tidak memiliki sifat-sifat mereka. Agar kita faham apa bahayanya apabila kita terjebak di dalam sifat tersebut. Dan apabila kita ada sedikit ilmu tentang orang-orang munafik atau sifat nifak ini, kita dapat membedakan antara orang yang benar dan orang yang pura-pura. Juga karena Al-Quran banyak sekali membicarakan tentang sifat ini, maka Quran pastinya mempunyai satu matlamat agar kita tidak mudah ditipu oleh sesiapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Dan juga salah satu doa yang Rasulullah panjatkan adalah Allahumma inni a'udzubika minan nifaq warriya wa su'il akhlak. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat nifaq. Nifaq itu sifatnya N-I-F-A-Q, nifaq. Kalau ditulis dalam bahasa Melayu, N-I-F-A-Q, nifaq. Orangnya dipanggil munafiq. Rasulullah, kita menghidupkan doa yang Rasulullah ajarkan. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq warriya wa su'il akhlak. Ya Allah, aku berlindung daripada sifat nifaq, sifat riya, dan sifat-sifat yang dipanggil su'il akhlak. Akhlak yang buruk. Dan tentunya setelah kita minta dijauhkan oleh Allah dari sifat buruk, kita minta supaya Allah kurniakan kita. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Qalban saliman wa lisanan sadiqa. Biasa juga kita berurusan dengan doa-doa ini. Ibu-ibu mungkin sudah hafal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinil Islam, atau ala dinika, atau ala ta'atika. Itu untuk stabilkan hati kita, jangan berbolak-balik. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Jumat yang mubarakah ini, hari yang penuh dengan kasih sayang Allah, hari yang menjadi sayyidul ayyam, semoga
Jumat ilal Jum'ah menjadi mukaffarat, menjadi pelebur kepada dosa-dosa kita melalui aktiviti ibadah kita pada hari ini, yakni bertaklim, bersalawat, memperbanyakkan salawat. Semoga dengan aktiviti hari Jumat yang biasa kita lakukan dengan qiraatul Quran, khususan suratul Kahf, kita mendapatkan rahmat yang lebih daripada hari-hari yang lain, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi janjikan as-salatul khams, solat yang 5, Jum'ah ila Jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffarat. Ya, solat yang 5, Jumat kepada Jumat, Ramadan kepada Ramadan adalah mukaffarat, boleh jadi kafarah min zunubina, daripada dosa-dosa kita semua, idza jtuniba al kabair, selama kita tidak menjatuhkan diri kita dalam dosa-dosa besar. Ya, dosa harian yang kita lakukan tu mudah-mudahan tidak dikategorikan dosa besar, ya. Dosa besar pula ada berapa, Ustazah? Dosa besar Ustazah dah cakap hari itu, pergi rujuk kepada Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair. Itu ada 70 dosa besar. Jadi selagi kita tidak melakukan 70 dosa besar itu, insya-Allah dosa-dosa kita yang hari-hari ya menjadi sesuatu yang digugurkan berkat datangnya hari Jumat. Hari di mana hari kasih sayang Allah, hari di mana kita ya katakan berhari raya mingguan lah, ya. Ya, hari raya mingguan. Alhamdulillah, apalagi kita meraihkan hari Jumat dengan Masya Allah mungkin membakar bukhur, mengharumkan rumah kita, mengharumkan diri kita, ya, dengan mandi di hari Jumat. Subhanallah, dengan memotong kuku, melakukan sunnah-sunnah harian atau mingguan. Masya Allah. Enak sekali menjadi umat Nabi Muhammad. Banyak sekali fadilah, keutamaan. Ibu-ibu, kalau bukan karena fadilah atau keutamaan yang Allah berikan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad, entah-entah kita pulang zero kepada Allah. Ya kan? Bersalawat 1 kali, Allah berikan kita 10 hasanat, 10 kebaikan. Dan kalau Allah jamin beri kebaikan tu, kita tak tahu daripada sisi mana, keluarga kita ke, badan kita ke, perniagaan kita ke, hati kita ke, jiran kita ke, ilmu kita ke. Kita tak tahu hasanat itu Allah sematkan, Allah pin dekat mana. Pokoknya Allah janji dah, dan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tu tidak mengingkari janjinya. 10 hasanat yang kita peroleh daripada 1 salawat, tak tahu Allah pin dekat mana. Ya kan? Sebab ada banyak bagian yang kita nak hasanat itu datang kepada kita. Ya. Berkat itu maintain, berkat itu bisa bertambah, terutama istiqamahnya kita kepada jalan-jalan kebaikan. Wattabi'as sabilik. Kita sentiasa memastikan ada jadual untuk rohani kita. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tentang sifat-sifat orang munafik di dalam Al-Quran. Hari ini Ustazah nak bincang tentang ulang balik. Minggu-minggu lepas, minggu-minggu sudah, kita banyak bergerak di surah At-Taubah, ibu-ibu. Betul kan? Masjid Al-Dirar, ya, banyak ustazah sebut surah At-Taubah. Maka alhamdulillah pada hari ini ustazah nak explore surah At-Taubah ni. Ya, ustazah dapat satu dapat satu bahan pelajaran yang sungguh menarik hati saya lah, mudah-mudahan menarik hati ibu-ibu juga, yakni tentang penamaan surah At-Taubah.
Karena segitu banyaknya surah At-Taubah membicarakan tentang orang munafik, sifat-sifatnya dan sejarah kemunafikan itu berlaku di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hari ini dan satu lagi keunikan surah Al-Munafiqun adalah surah yang tidak, minta maaf. Keunikan surah At-Taubah adalah surah yang tidak ada bismillahnya, ya kan? Jom. Fariza, Ustazah share sedikit nota Ustazah buat tadi. Ya, mana sudah nota nih? Oke, ada dua nih. Nanti sharing dalam grup atau di sini? Liza, ke apa nih? Liza. Oke, Liza lah yang dekat Ustazah punya handphone yang latest. Oke, boleh sharing di dalam ini. Ataupun sharing di dalam grup. Hmm. Jom kita mula daripada surah At-Taubah ayat 64. 64. Kita perkenalkan dulu sifat mereka ini. Ya. Surah At-Taubah ayat 64. Bagaimana Al-Quran menceritakan tentang jiwa mereka. Mereka dalam keadaan ketakutan. Takut bukan takut Allah. Orang munafik ini dia tak takut Allah. Dia takut diri dia. Orang munafik dia tak takut Allah pun. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 64 itu dia dalam kelompok 62 hingga 66. Ayat 64 dia berada dalam kelompok tajuk 62, 63, 64, 65, 66. Jadi siapa yang ada Quran tajuk, cantiklah dia boleh nampak apa yang saya cakap ni. Di bawah tajuk tuduhan-tuduhan orang munafik terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Mama Ina ada tajuk Mama Ina punya kan? Ada Ustazah? Jadi 62 hingga 66 itu adalah satu kajian tajuk tentang tuduhan apa yang mereka tuduh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya nak ambil 64 ni, tapi saya akan baca dari sana dari 62 sebab dia satu tajuk. Nah, yang tidak ada tajuk dalam Al-Qurannya bagi tanda dari 62, 63, 64, 65, 66. Okey, bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahlifuna billahi lakum. Yahlifuna billahi lakum. Okey, perhatikan perkataan yahlifuna billahi lakum. Hobinya orang munafik ialah yahlifun, bersumpah. Ciri-ciri orang munafik dalam Al-Quran ialah hobinya bersumpah.
Mereka bersumpah. Kenapa mereka bersumpah? Ialah untuk menyelamatkan dirinya daripada ketahuan akan sifat bohongnya. Ya, itu yahlifuna. Mereka selalu suka half, bersumpah. Yahlifuna billahi lakum. Untuk apa mereka bersumpah? Liyurduk, liyurdukum, liyurdukum. Untuk mencari keredaannya Nabi. Kan Nabi tak tahu orang ni munafik ke tidak. Kecuali Allah beritahu. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Padahal Allah dan Rasulnya itu yang lebih patut mereka cari redanya jika mereka adalah orang mukmin. Jadi ini salah satu apa itu mereka menjadikan sumpah itu sebagai junnah. Ya, junnah. Junnah apa? Perisai. Nah, jadi bila bersumpah orang percaya. Orang tak akan ragu-ragu. Mereka menjadikan sumpah sebagai junnah. Saya habiskan dulu ini. 63. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha. Alam ya'lamu, mereka tak tahu ke bahwasanya barang siapa yang yuhadidillah artinya menentang Allah, melanggar hak-hak ketuhanan dan kenabian, maka mereka punya tempat nar jahannam dan keadaan di sana khalidan, kekal. Zalikal khizyul azim. Itulah kehinaan yang sangat-sangat besar. Kenapa disebut kehinaan besar? Sepatutnya kalau hatinya 50% beriman, patutnya mereka dapat rahmat kan? Tapi karena imannya goyang, imannya longgar, imannya naik turun tidak pasti dan tidak stabil, ya kalau kita bilang begini, kalau iman itu bisa diisi dalam botol, separuhnya iman, separuhnya kemunafikan. Kalau dia nak menjadikan iman itu betul-betul terserlah keimanannya, jangan ada keraguan, maka sepatutnya mereka mendapat rahmat. Tapi rupa-rupanya mereka bermain kayu tiga. Kan? Antara iman dan munafik dan tengah-tengah nih. Mana yang menguntungkan mereka? Mereka ambil. Ya, jadi sebenarnya mereka takut pada dirinya. Maka disebutkanlah dalam 64. Yahdharul munafiqin. Orang-orang munafik itu takut. Apa yang dia orang takut? Diorang tak takut Nabi. Diorang tak takut Allah. Diorang olok-olok kepada Nabi dan kepada Allah. Yahdharul munafiqun an tunazzala alaihim surah. Oh, rupanya mereka takut kalau Allah turunkan surah. Dia takut surah. Surah apa? Bukan surah cinta ibu-ibu. Surah di dalamnya membicarakan tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Oh, ini rupanya. Mereka takut bila akan Allah turunkan kepada mereka, ke orang lain, ke dunia ini. Surah yang
memberitakan, menceritakan, menerangkan ma fi qulubihim, apa yang ada dalam hati mereka. Mereka takut turun surat yang membongkar rahasia hati mereka. Ulistahzi'u, katakan saja Muhammad kepada mereka, teruskan istihza kamu. Teruskan saja istihza, tak apa. Bukannya Nabi tak tahu sampai seterusnya, kan Allah akan beritahu. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, teruskan saja istihza'u. Kulistahzi'u. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Sesungguhnya apa yang kamu takutkan itu akan Allah bentangkan. Allah akan menyatakan, Allah akan membongkar apa yang kamu takutkan itu. Ya, jadi itu ya, bagi klik pada ayat 64, sifat mereka takut dibongkar rahasianya. Wala in sa'altahum, jika kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, layakulunna, mereka pasti jawab, innama kunna nahudu wa nal'ab. Tak adalah, kita main-main je. Tengok, kita gurau-gurau je. Kan? Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Inilah sifat orang munafik. Pasal iman, pasal kenabian, pasal ketuhanan, pasal akhirat, dia boleh jawab tak ada, main-main je. Innama nahudu wa nal'ab. Kemudian Allah suruh Nabi sampaikan, Qul, katakan kepada mereka, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Perkara yang macam ni ke kamu nak main-main? Dengan Tuhan, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasul kamu buat macam dengan kawan. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Okay, masuk ayat 66. La ta'tadiru, tidak usah minta maaf. Wah, tak usah bagi reason. La ta'tadiru, qad kafartum ba'da imanikum. Tak payah nak buat-buat sorry. Ada uzur, ada halangan, ada rintang. Tak payah. Sebenarnya kamu itu adalah kafir. Sebenarnya kamu adalah ingkar. Sifat kamu itu memang penuh dengan keingkaran. Kafartum ba'da imani. Kafartum ba'da iman. Mata Tuhan melihat memang kamu kufur pun. Memang kamu penuh dengan keingkaran. Inna afu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Jika kami maafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka taubat, tak apa. Yang tak taubat kami azab. Jadi Allah masih bagi chance. Ya. Niscaya kami akan azab golongan lain sebab mereka terus-terus dengan perbuatan jarimah mereka. Ha? Jadi siapa nak tobat, cepatlah tobat. Tak payah bagi-bagi alasan. Tak payah minta maaf. Tak payah banyak reason. Tak payah banyak apa tu? Banyak songe. Tak payah berpura-pura sangat. Tak payah panjang cerita. Sudah. Kalau nak minta maaf, okey, innafu an ta'ifatun minkum. Kalau ia pun kami ampunkan, tapi yang masih ada sifat-sifat kekufuran terus akan mendapatkan adab. Sebab mereka masih ada jarimah, mujrimin. Nah, di sini kita ambil kesimpulan, selain mereka suka bermain-main atau bersenda gurau pada benda-benda yang mustahak, maka
mereka juga istihza, mereka juga suka bersumpah. Mereka suka bersumpah, menjadikan sumpah itu sebagai alat pelindung mereka. Ya, alat pelindung mereka. Ya, Ibu ya, sekejap, 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 sekejap. Oke, Ustazah nak bawa ibu-ibu pergi ke surah 58 ya. Surah Mujadilah ayat 16. Oke, oke. Kita ambil daripada ayat 14. Ada tanda hizib di situ. Oke, jom Ustazah nak tunjuk dua perkataan ya. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan satu kaum dimurkai Allah sebagai teman? Jangan berteman dengan orang-orang yang Allah murka. Allah tak suka orang ni punya sifat. Kita tak boleh menjadikan mereka itu sebagai teman. Waliyun. La, jangan jadikan mereka tawallau bersama mereka. Jangan berwala kepada mereka. Ma hum minkum wala minhum. Okay, tolong digaris bawahi perkataan ma hum minkum wala minhum. Orang itu bukan golongan kamu dan orang itu pun bukan golongan mereka. Golongan apa ini kalau begitu? Tidak ke sana, tidak ke sini. Jadi jangan ya, Allah kata la tatawallau minhum. Jadi Allah tanya, kamu perhatikan tak orang yang satu kaum tu dia ambil orang tu tak pasti, dia punya prinsip. Ya, ma hum minkum wa ma atau wala minhum. Ma hum minkum wala minhum. Dia bukan golonganmu, dia juga bukan golongan sana. Yang kedua, wa yahlifuna 'alal kadhibi. Mereka suka yahlifun. Okey. Surah At-Taubah tadi kita buka dengan ayat 62, yakni perkataan yahlifun. Jadi yahlifun ialah bersumpah. Okey Liza, nampak Liza? Nampak? Surat 62 Al-Maidah tadi kita buka dengan kata yahlifun. Lepas tu surah Al-Mujadalah tadi ni yang Ustazah minta ibu buka. Lagi Allah letakkan satu perkataan yahlifun. Ini sifat orang-orang munafik ini. Suka bersumpah. Padahal ma hum minkum wala minhum. Yahlifuna 'alal kadhib. Mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan, bukan menguatkan kebenaran. Mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan. Bulatkan perkataan yahlifuna tadi.
Nah, sebab dia ada di 64, dia ada di sini. Dan sumpah itu untuk apa? Menguatkan kebohongan. Sedangkan apa? Mereka bukan di pihakmu, mereka juga bukan di pihak sana. Mereka adalah golongan ketiga yang tidak jelas identitinya. Oke, masuk ayat 15. A'addallahu lahum adaban syadida. Untuk orang seperti ini Allah sudah a'addallahu. Allah sudah siapkan pada mereka adaban syadida. Innahum sa'a makanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka buat ini sangat-sangat sa'a. Sa'a ini buruk sekali. Nah, baru kita masuk ayat 16. Ittakhadhu aimanahum junnah. Kenapa mereka bersumpah itu Ustazah? Iya, sebab mereka nak jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah. Sebagai perisai. Iblis pun bersumpah kan kepada Adam dan Hawa dalam surah Al-A'raf. Akhirnya tertipulah Adam dan Hawa. Jadi sebab itu kita dilarang untuk bersumpah-bersumpah nih. Ya, kita dah tahu benda tu tak pasti, janganlah bersumpah. Sebab orang-orang yang tidak pasti dalam bersumpah boleh jadi mereka menguatkan ketidakpastian. Ada yang bersumpah karena mengukuhkan kebenaran. Tapi ada 3 jenis golongan tuh. Bila tak pasti jangan bersumpah. Bila berbohong lagi tak boleh. Jadi ittahadu aimanahum junnah. Mereka nak jadikan sumpah itu sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah. Lalu mereka halangi manusia dari jalan Allah. Walahum adabum muhin. Besok di akhirat mereka menjadi golongan yang mendapat azab yang menghinakan. Oke, Ibu ya, jelas. Saya nak tunjuk sangat nih, ayat ni saya nak tunjuk sangat kat Ibu sebab saya ingat ayat ni ittakhadu aimanahum junnah tu. Ya. Saya ingat sangat ayat tu menjadikan sumpah sebagai junnah. Okey. Jadi sifat orang munafik ialah suka sangat bersumpah. Suka sangat bersumpah. Dan sumpah mereka sudah pasti sumpah dusta. Kejap. Sumpah mereka sudah pasti sumpah berdusta. Ibu-ibu, bersumpah dusta ini apa? Adalah yang paling besar. Yang paling dahsyat bahayanya yang dibuat oleh manusia. Dan itu induk semua kejahatan. Yang melakukan itu dipandang rendah, dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Rasulullah SAW berkata, jauhilah kamu, iyahum. Ya, jauhkanlah kamu semua dari menjauhi sumpah dusta. Karena dusta itu menjauhkan kamu dari iman.
Ibu udah tulis dah. Oke, kita akan pergi ke surah At-Taubah kembali ayat 42. 42. Kita patah balik surah At-Taubah. Surah At-Taubah 42 ya. Oke. eh Ayat 42 ini ibu-ibu, ayat 42 Ustazah ambil sebab ada satu perkataan juga yang berkenaan dengan sumpah. Ya. Berurusan dengan surah apa nih berkenaan dengan perang Tabuk ya, perang Tabuk ibu-ibu. Jom kita lihat ayat ke-41 ibu-ibu. 41 42. Hmm, sudah? Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Infiru hifafan au thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ayat ini merupakan apa tahu? Panggilan. Infiru. Berangkat saja kamu. Dalam keadaan bersedia ke tak bersedia. Khifafan au thiqalan. Kamu senang ke, kamu susah ke, berangkat saja. Kamu lagi malas-malasan ke, berangkat sudah. Dan pergilah kamu berjihad. Pergi jihad. Jangan tunggu-tunggu. Kalau nak buat sesuatu, berangkat saja. Kalau tekad, niat sudah kuat. Ya. Kemudian ayatnya ada di sini khifafan wal wajahidu, berjihad sungguh-sungguh kamu dengan harta kamu dan diri kamu fi sabilillah, karena itu lebih baik. Okay, ibu, keengganan orang-orang munafik ini kalau perang nih mereka sangat takut ya. Takut mati, takut susah. Artinya mereka mau selesa sendiri. Oke, 42. Laukana, kalau kana aradan qariban au saya ulangi, lau kana aradan qariba wa safaran qasida, kalau nanti kamu serukan pada mereka itu keuntungan yang mudah diperolehi, safar yang qasida yang tak seberapa jauh, lattaba'uka, pasti mereka ikut kamu Muhammad. Kalau perjalanan itu mudah ya dan keuntungannya senang, pasti mereka akan ikut kamu. Walakin ba'udat alaihimus syuqqah. Tetapi masalahnya yang dituju itu amat jauh. Mereka rasa jauh nih. Ya, mereka rasa sangat jauh. Nak pergi, terutama kalau kita kaitkan ayat ini dengan perang Tabuk ibu-ibu ya. Nah, di sini
Dikatakan bahwa perilaku mereka yang buruk dalam perang Tabuk itu Allah sebutkan mengenai hati mereka keengganan. Di sini Allah buka, pergi saja kalau nak pergi. Nah, di sini ada satu dialog, wasayahlifuna billahi lawistata'na. Ini alasan mereka. Mereka akan bersumpah sekali lagi dengan nama Allah. Mereka sini orang munafik, Ibu. Mereka akan bersumpah. Nah, ini ada perkataan yahlifun. Tapi ada perkataan, ada huruf tambahan sa. Sa itu menunjukkan sekali ada seruan, saat itu juga mereka akan menolak. Allah beritahu, bila mereka ini diajak untuk berjihad, ada huruf sa di situ menunjukkan pasti mereka akan sudah sediakan alasan. Sayahlifun billahi, mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Apa isi sumpahnya? Lawistata'na la kharajna ma'akum. Jika kami sanggup, tentu kami berangkat sama-sama. Inilah statement mereka kepada Nabi SAW. Suka bersumpah dusta. Kalau kita orang mampu, kita orang ikutlah. Apa ketidakmampuan? Macam-macam alasan mereka. Kita ada isteri di rumah, kita ada anak, kita ada orang tua kita. Itu dia. Dia tahu Nabi akan memberikan sedikit keringanan untuk orang-orang yang seperti ini, maka mereka menggunakan reason itu. Ya. Jadi Nabi pernah disebutkan dalam hal ini, Nabi tak sampai hati. Tapi ketidaksampaihatian Nabi itu karena alasan yang mereka sebut. Ya, tidak mampu meninggalkan ibu bapa, tidak mampu meninggalkan keluarga, masih memerlukan saya. Jadi pernah Nabi mengizinkan nih, ya, memberikan mereka keringanan. Tapi ijtihad Nabi itu ditegur oleh Allah. Karena apa? Allah tahu orang yang minta excuse ini, lawistata'na, memang mereka mampu pun. Tapi mereka menggunakan kata lawistat. Lau istata'na, kalau kita mampu. Padahal mereka mampu. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang Allah tahu keluar daripada lisan atau mulut orang-orang yang hanya memberikan alasan saja. Di mana mereka sebenarnya takut berperang. Ibu-ibu, ayat ini bermula dari ayat 38 tahu. 38 itu apa? Kisah perang Tabuk. Kisah perang Tabuk. Ya. Karena infiru fisabilillahi. Ya. Allah suruh kita berangkat. Kita ini orang-orang beriman ini pergi berangkat. Tapi mereka punya alasan seperti ini. Lawistata'na la kharajna ma'akum. Kalau kita mampu, kita ikutlah. Sebab itu jangan kita kalau ada sesuatu yang berorientasikan ke akhiratan, kita jangan bagi alasan-alasan yang mengada-ngada. Sebenarnya boleh pun pergi, tapi kita bagi alasan seperti ini. Kita tak nak terjangkit sifat-sifat begini. Ya, artinya gini ya, kita menguasai waktu, bukan dikuasai waktu. Jadi kita manage waktu itu. Contoh, salah satu rahasia daripada Rasul SAW suruh kita solat di awal waktu itu pasal apa? Pasal rasa macam panjang waktu itu. Jadi semalam saya solatnya di awal waktu. Saya rasa saya belum solat lagi. Kenapa? Mungkin tak biasa solat di awal waktu.
beberapa menit, ini kan azan terus sholat. Bila azan terus sholat itu jadi waktu itu terasa panjang sekali. Keberkatan waktu itu di situ. Jadi Ibu, kalau kita ada majelis, kita ada urusan yang mustahak, bernuansakan akhirat, utamakan itu. Ya kan? Memang kita punya dunia, kita kena settle. Tapi kalau kita dah tahu kita punya jiwa kosong, kita perlukan ketenangan. Kita masih, Ustazah tak cakap murid-murid yang kekosong. Kita yang mengajar ni pun rasa masa masih kosong. Ya. Jadi apabila ada panggilan-panggilan ke majelis-majelis ilmu, ya, yang bernuansa berorientasikan akhirat, kita harus meletakkan itu sebagai satu benda yang urgent, ya, yang urgent. Prioritikan itu yang urgent, bukan important, urgent. Jika ada sesuatu yang bisa ditangguhkan, tangguh. Jangan tangguhkan yang majelis ini, ya. Jangan tangguhkan yang majelis untuk Allah dan Rasul. Beri kelonggaran. Bila ada panggilan Allah dan Rasul, bukan hanya perang. Ini kan masuk dalam kelas ini kan jihadun nafs, melawan keselesaan kita. Patutnya pagi-pagi sejuk tidur. Atau mungkin saya nak kena pergi pasar ni, ada tetamu ni. Lain itu. Mungkin kalau online tu tak payahlah bagi alasan macam-macam ya. Kalau nak datang di satu tempat tu, itu mungkin bisa diterima alasannya. Tapi kalau macam online ni kan, sekedar memberikan telinga kita misalnya. Kalau bukan ada sesuatu yang mustahak sangat, prioritikan panggilan Allah dan Rasul. Sebab itu lebih mustahak untuk kita prioritikan dalam our life, mengisi kekosongan dalam hati dan jiwa kita. Jangan bagi alasan seperti ini. Lawis tata'na la kharajna ma'akum. Kalau kita mampu kita ikutlah. Jangan, ya. Kita sendiri tahu apa yang patut, ya. Kita tak boleh menjadikan ini sesuatu yang umum, ya. Mana kita tahu yang kita punya hal yang patut boleh di nomor 2-kan, ini boleh nomor 3. Yang ini mesti nomor 1. Contoh, setiap hari ada tadarus. Okey, nomor 1 yang itu. Setiap hari ada tilawah. Okey, setiap hari ada tadabbur. Prioritikan itu. Bagi masa kita. Jangan tunggu pencen. Kalau tunggu pencen kerja, itu tak pasti. Pencen menjadi makhluk hidup itu lagi utama lagi kita datang kepada kita. Rupanya kita kata tunggu pencen kerja. Rupanya Allah kata tak, bukan pencen kerja. Sebenarnya pencenmu sebagai seorang insan lebih cepat nyawa akan dicabut. Jadi sudah pencen menjadi orang hidup. Dia sudah menjadi bakal penduduk alam lain. Allah kata apa? Yuhlikuna anfusahum. Alasan ini membinasakan diri sendiri. Saya takutlah ayat ni. Yuhlikuna anfusahum. Ternyata alasan-alasan yang dimaafkan oleh Nabi SAW. Okeylah, tak payah pergilah. Kamu ada orang tua di rumah ya. Kamu ada ibu bapa. Ijtihad Nabi itu dinilai kurang bijak. Sebab apa? Mengizinkan orang yang takut perang. Dengan alasan seperti ini. Ya ibu-ibu, Nabi itu dinilai oleh Allah. Ya, karena Nabi tak tahu alasan mereka. Alasan mereka kan perlu dikasihani. Ada ibu, ada ayah, ada anak sakit, ada istri. Okeylah. Sebagai seorang manusia yang punya hati nurani, okey. Tapi Allah tahu orang yang beralasan ni. Orang yang beralasan ini alasannya mengada-ngada. Jadi Allah menilaikan tak Muhammad, tak boleh. Ya. Untuk golongan ini tak boleh. Karena dinilai alasan mereka yuhlikuna anfusakum. So Allah bongkar alasan mereka itu kepada Rasulullah. Mereka membinasakan diri mereka sendiri. Disebabkan sumpah yang mereka sebut. Ini apa? Yang panggil sumpah dusta itu. Sumpah palsu. Dan wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah tahu innahum,
Sudah kata ada inna, sudah ada kata la. Innahum bukan kadhibun, la kadhibun. Muhammad, mereka ini berdusta. Ah, ah. Jadi subhanallah, datang ayat 43, afallahu anka, afallahu anka, afa, semoga Allah atau Allah memaafkanmu. Ka di situ adalah Muhammad. Ya, Kak di situ. Semoga Allah memaafkanmu. Siapa itu? Nabi. Kenapa Nabi semoga Allah memaafkan? Sebab Nabi terlalu kesian kepada dorang nih yang punya alasan tadi. Nah, Ibu-ibu, saya bagi homework baca sejarah ringkas perang Tabuk. Perang melawan orang-orang Romawi. Hmm, baca itu. Jadi afallahu anka. Tiba-tiba datang ayat ini maksudnya Allah memaafkan Nabi karena mengizinkan mereka tidak ikut perang. Afallahu anka lima adzinta lahum. Semoga Allah memaafkanmu mengapa kamu beri izin kepada mereka untuk tidak pergi perang. Ya karena dia dah bersumpah. Dia kan dah bersumpah tuh di ke atas tuh 42. Dia dah bersumpah. Ya Rasulullah, ibu-ibu kita kalau dengan orang bersumpah kita anggap apa? Kesian, betul apa dia cakap. Tapi Allah kata tak. Allahu ya'lamu an innahum lakadibun. Mereka berdusta. Ini yang kita risau ibu-ibu kan. Bila Allah tahu kita punya hati, kita bohong kepada Nabi, bohong kepada cikgu, bohong kepada kawan, bohong kepada suami, bohong kepada anak, bohong kepada isteri, bohong kepada ibu bapa. Allahu a'la ya'lam innahum lakadibun. Jadi semoga Allah memaafkan Muhammad. Engkau wahai Muhammad, kenapa kamu tidak beri izin pada mereka untuk pergi berperang? Hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin. Sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya. Jadi uzur mereka itu uzur buat-buat. Dan sebelum kamu tahu orang-orang yang berdusta, ya Nabi tak tahulah. Sebab itulah Allah beritahu. Sebab ibu-ibu ada yang dapat izin karena mereka jujur. Tapi ada juga yang Allah tak bagi izin sebab mereka tak jujur. Tapi mereka menggunakan sumpah nama Allah. hmm. Okey, ibu. Nah, sekarang saya akan pergi kepada uh, surah apa lagi nih? Surah nih. Taubah juga ayat 56. Surah At-Taubah 56. 56. Nah, surah Taubah 56 dia berasal daripada surah Taubah 44. Masih berkaitan tentang okey. Siapa punya Quran tajuk tolong dibaca dong. Dia punya tajuk cantik tu. Perintah berjihad dan keengganan orang munafik untuk berjihad. 44, di atas 44. Ya, betul Ustazah. Ulang. Perintah berjihad dan keengganan orang munafik untuk berjihad. Ada lagi tak tajuk yang lain? Hanya orang munafiklah yang tidak mau berperang. Yang Ustaz punya sama dengan itu. Yang Quran satu lagi Mama Ina. Yang satu lagi tu Quran Madinah. Itu. Ustazah punya lagi sama dengan Kak Nora. Hanya orang munafiklah yang tidak mau berperang. Itu lagi keras. Itu lagi jelas. Jom kita lihat ayat 44 dulu ya. La yasta'dzinuka. La yasta'dzinuka.
tidak akan meminta izin kepadamu wahai Muhammad. Ka di situ Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, la yasta'dzinuka alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Orang-orang yang ada iman kepada Allah dan kepada hari pembalasan, hari kiamat, mereka la yasta'dzinuka. Mereka tidak akan minta izin kepada engkau untuk tidak berperang. Ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Kalau diorang ada iman, diorang tak akan minta izin untuk berperang, untuk tidak berikut. Innama sesungguhnya yasta'dzinuka alladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang minta izin untuk tidak berperang adalah orang-orang yang la yu'minun, yang tidak beriman. Kalau dia beriman, alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir, dia tak akan minta izin untuk tidak berperang. Tapi innama yasta'dzinuka, orang yang nak minta izin padamu untuk tidak ikut perang adalah orang-orang yang la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wartabat qulubuhum, garis bawah perkataan wartabat. Kenapa orang tak mau perang, Ustazah? Wartabat, ada raibun, ada keraguan-raguan. Wartabat qulubuhum fahum fi raib. Mereka ada raib. Raib itu ragu-ragu. La raiba fiha. Kan ada ibu-ibu bacakan Quran di depan tu, Al-Baqarah. Dalam hati mereka ada raib. Yataraddadun, yang membuat mereka pergi tak. Yataraddadun tu macam tu. Pergi, tak nak lah. Pergi je lah. Tak nak. Itu namanya yataraddadun. Terbolak balik lah. Itu orang yang ada ragu-ragu lah. Baru dia ada rasa macam itu. Nanti ibu baca semua itu Terus ibu baca sampai datanglah ayat 56. Itu ibu baca saja tu. Baca sendiri tu. Kelas selesai nanti ibu baca. Okey. Saya terus masuk ke 56. Wa yahlifuna billah. Ni sudah kali keberapa ni jumpa perkataan wa yahlifuna ni? Keempat kalau tak silap. Wa yahlifuna billah. Mereka itu orang munafik sentiasa bersumpah dengan nama Allah. Innahum laminkum. Sesungguhnya kami bersamamu wahai Muhammad. Gitu kan. Sesungguhnya kami bersamamu. Sesungguhnya kata Allah, mereka selalu bersumpah, mereka itu bersama engkau wahai Muhammad. Wa ma hum minkum. Macam tadi tu. Macam mujadalah tadi kan. Wa ma hum minkum. Tapi bukan. Mereka bukan bersamamu. Mereka bukan dari golonganmu Muhammad. Aku tahu. Gitu kan Allah. Macam mana Nabi Muhammad nak tahu? Nabi Muhammad tak tahu. Ya Allah kasih tahu. Walakinnahum qaumun yafraqun. Ini mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Mereka golongan yang terpisah dari dirimu. Farq. Dan mereka kata Allah, Kak Nora, siapa? Mama Ina, apa terjemahan wahum tu? Qaumun yafraqun tu apa? Mereka ialah kaum yang pengecut. Pengecut. Yafraqun ya. Betul, yafraqun. Betul Ustazah? Yafraqun. Yafraqun. Termasuk golongan yang pengecut, takut perang, takut mati, takut
takut posisinya tak selesa, tak bersedia keluar dari zona selesa. 57 penutup. Lau yajiduna malja'an, jikalau mereka memperoleh malja'an, tempat perlindungan, au magharat, atau gua-gua, magharat, gua-gua tempat perlindungan, au mudakhalan, atau lubang-lubang dalam tanah, lawallau ilaihi wahum yajmahun, mesti mereka terus masuk kat situ. Sebab apa? Ya bebas wahyu lah. Tak payah dengar. Tak payah dengar. Bebas wahyu, bebas perintah, bebas larangan. Tak nak campur. Tak nak tahu. Allah kata kalau diorang ada satu malja atau magharat atau mudakhalan, lari mereka. Terus mereka lari ke situ. Bukan lari sekedar lari. Maksudnya pergi dengan cepat-cepat. Yajmahun. Ya. Yajmahun. Okey, bagi tanda. Bersegera. Yajmahun. Sekejap dulu, sebentar. Kita akan masuk pada nota yang Ustazah bagi tu. Nah, sekarang nama-nama ibu-ibu, itu yajmahun tu dari kata jamaah ya. Bukan jamaah ya, jangan tersalah baca. Bukan yajmahun. Yajmahun. Jamaah. Jamaah itu ibu-ibu tahu tak? Mereka punya kecepatan nak bersembunyi tu. Quran kata yajmahun itu tulis daripada kata jim, mim, ha. Ini jamha ini arti dia apa tahu? Ibu-ibu tahu tak itu kuda? Kuda kalau dia lari tanpa dikawal macam mana? Macam itulah mereka akan berlari daripada Nabi Muhammad SAW. Mereka akan berlari daripada wahyu supaya mereka terbebas daripada wahyu, mereka terbebas daripada perintah-perintah dan larangan. Yajmahun. Jadi ya, kalau dalam tafsir itu dikatakan seperti kuda yang berlari tanpa kendali. Kuda yang berlari tanpa kendali. Kalau kita disuruh lari dengan kuda, kita kalah. Kuda lagi laju kan? Macam itulah dia punya cara. Tapi dalam diri kita, hawa nafsu kita berlari lebih laju dari kuda tadi. Tengok ulama punya kajian tu ibu. Jadi untuk melukiskan, menggambarkan yajmahun dalam diri manusia, itu ulama mengambil hawa nafsu. Hawa nafsu dia punya lari macam kuda tadi itu. Hawa nafsu manusia. Jadi kalau digunakan untuk manusia, hati manusia, nafsu yang tidak terkawal, begitulah itu tabiat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau diorang ada maljaan, ada magharat, atau ada mudakhalan tempat masuk, laju dia, lawallau, dia terus berpaling, lari pergi ke sana. Hari ini kita dapat vocabulary yang baru. Kita bedakan dengan yajma'un. Kalau yajma'un berkumpul, berjamaah. Kalau yajma'un bersatu, berkumpul. Kalau yajma'un
lari tanpa kendali ibarat kuda. Itu maksudnya, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Tak nak jumpa Nabi, tak nak dengar. Menyiksa betul perintah dan larangan ini sifatnya menyiksa. Kalau boleh kita bebas wahyu. Kalau boleh kita bebas perintah dan larangan. Jadi artinya kalau sudah begitu, ya suka-suka hatilah kan hidup. Hidup semau gue. Hidup semau gua. Hidup yang tidak ada kawalan, melampaui batas kesuka hati, itu dipanggil yajmahun. Nauzubillah min zalik. Okay, baik. Okay, Bimo, dah selesai. Kita masuk kepada nota yang saya kirimkan tadi. Surah At-Taubah adalah surah, tengok dari tadi kita pusing-pusing surah Taubah, Ibu. Okay, betul. Makanya para ulama berkata bahwa surah At-Taubah ini, Ibu, adalah surah dinamakan, ya. Tadi kita bermula dengan ketakutan orang munafik kan. Takut mereka diturunkan surah. Jadi surah At-Taubah ini sempena dengan sifat-sifat keadaan, kondisi orang munafik. Dan surah ini pula tak ada bismillah nih. Menunjukkan bahwa surah At-Taubah ini dipanggil surah yang apa, Ibu? Mana nota tadi? Surah Taubah, saya taat dan kembali kepada Allah. Nama lainnya Bara'ah, yakni surat pelepasan diri, berlepas diri dari golongan yang musyrikin, pemutusan hubungan dengan orang-orang musyrik. Kemudian yang ketiga namanya surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah artinya surah yang membongkar, mencemarkan nama orang-orang munafik di situ, sifat mereka, sifat munafik. Yang keempat, surah ini dinamakan surah Al-Musyarridah. Memecahkan barisan orang munafik. Artinya mereka tidak bisa bersatu hati. Karena bila si A menampakkan keasliannya, maka terbongkarlah sifat si B tadi. Jadi susunan mereka sangat rapuh. Ya kan? Rapuh. Musyarradah. Kemudian ada lagi satu namanya Mukhziyah. 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 Tadi kita memulakan ayat kuliah kita dengan ayat 64 kan? Nah, dalam surat At-Taubah 63 tu, 63 Ibu, Allah kata orang-orang munafik ini mereka punya tempat di Jahannam dan mereka itu akan memperoleh khizyul azim. Maka dikatakan surah surah At-Taubah adalah surah yang akan surah yang menceritakan tentang ganjaran yang mereka dapat ialah mukhziyah. Mukhziyah ini mempermalukan keadaan mereka ini di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka malu, di akhirat mereka mendapat khizyil azim. Khizyil azim. Kalau ibu-ibu nak tahu tentang mukhziyah itu yang dalam ujung ayat 63, al-khizyi. Punishment yang betul-betul memalukan. Ya, jadi di dunia ketahuan belangnya, ketahuan topengnya, di akhirat pun dipermalukan. Berikut al-muthira. Al-muthira. Okey, untuk nombor muthira dan mubathira, muba'athira, ya Ibu. Muthira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6 dan yang ke-7 tu Ustazah letak tepi dulu. Letak tepi sebab saya nak explain secara secara bersamaan
karena ada sedikit kemiripan. Kejap ya. Saya mau pergi kepada nota yang kedua. Muqash Qisha. Muqash Qisha artinya apa? Surah At-Taubah adalah surah yang kalau di sini dia kata Muqash Qisha ini membersihkan ataupun menyapu. Artinya gini, kalau sifat orang munafik itu contoh ada 10 kita kita bersihkan. Kita kumpulkan seluruh sifat itu, kita singkapkan dia rahasia itu. Sapu habis dia punya sifat itu. Bukan membersihkan dari dirinya. Maksudnya kita kumpulkan seluruh sifat orang munafik itu dan kita singkapkan semua. Segala rahasia dia. Habis bersih dia. Gitu. Kita ketahui semua. Kita apa namanya dalam bahasa Melayu apa? Paham ya? Tidak ada lagi rahasia yang tertinggal. Semua terbongkar. Itu kita sapu bersih dia. Gitu ya. Kemudian yang berikut Munaqibah. Munaqibah ini apa? Surah yang betul-betul menyelidiki dia punya hati. Menyingkap isi hati. Itu manusia tak boleh buat. Allah yang buat. Jadi walaupun mereka tadi macam tadi tu alasan mereka tak nak keluar berperang, Allah kata tak ada. Innahum lakadibun wallahu ya'lam. Allah tahu. Jadi Allah tu ungkapkan betul-betul hati mereka sebenarnya. Apa alasan tak nak perang. Sedangkan golongan belah sana ada yang diizinkan perang. Yang dia ni pula nak ikut-ikut buat alasan. Tambah-tambah pakai nama Tuhan sebagai junnah. Perisai untuk dipercayai. Next, surah Al-Hafirah. Nama lain surah Al-Hafirah adalah Taubah ialah Al-Hafirah. Hafirah ni ibu lubang. Lubang. Macam mana boleh jadi lubang tu? Nak menunjukkan bahawa surah At-Taubah ini membocorkan segala strategi yang mereka susun. Apa yang ada dalam hati mereka, keburukan, tipu daya, tipu muslihat, semua di ibarat lubang tu semua dikorek, semua terkeluar. Macam tu. Apa isi lubang tu? Semua diselongkar. Begitu. Al-Hafirah. Kemudian Al-Buhuth. Buhuth ini sama dengan menyelidiki juga. Tapi ini kepada mereka punya keadaan mereka dan taktik mereka, strategi mereka, dijelaskan segala urusannya. Banyak tu ibu, macam-macam taktik itu. Karena apa? Mereka sedang dalam bahaya. Orang dalam ketakutan macam mana dia boleh buat? Segala-galanya dia libatkan untuk menyelamatkan dirinya. Jadi dibahaskan, ya, dibahaskan semuanya. Al-Buhuth, pembahasan penyingkapan segala strategi keadaan mereka. Surah At-Taubah juga dikenali dengan nama surah atau dinamai dengan surah Al-Adab. Karena apa? Karena Allah menghukum mereka. Bagaimana mereka dihukum? Maksudnya semua trik, strategi yang mereka susun Allah informkan kepada Nabi. Terbongkarlah. Allah sebarkan mereka punya muslihat itu. Dan bila Allah sudah menyebarkan tipu muslihat mereka, pasti gagal. Sebab Nabi mengambil kiralah informasi dari Allah. Langkah-langkah mereka yang jahat, semua Allah informasikan kepada Nabi. Sehingga itu adalah satu azab, punishment untuk mereka. Tak jadi buat. Punishment. Kemudian ada lagi nama dia Al-Munkilah. Munkilah
bila something happen, punishment itu happen to them, diharap-harapkan they stop from all the tactic and strategy. Jadi bila Allah azab mereka, ketahuan misalnya, so diharapkan terbongkarnya rahasia mereka menyebabkan mereka insaf, mereka stop buat pekerjaan itu munkilah. Satu hukuman yang dikenakan agar timbul efek jeran. Kalau Indonesia bilang jera, daripada kata munkila, daripada kata nakalan. Ya. Ada lagi satu, Ustazah tak tertulis lah. Ada bukan satu, ada 4. Nanti Ustazah susuli ya. Ustazah susuli. Saya sebut saja Ibu tulis. Ada lagi satu namanya Mudamdamah. Mudamdamah. Mudamdamah itu adalah surah At-Taubah disebut surah Mudamdamah karena dia membinasakan dan menakut-nakutkan mereka. Betul. Orang munafik itu sentiasa dalam keadaan takut. Contohnya mereka takut akan surah yang akan diturunkan. Mudamdamah. Ya. Jadi Allah membinasakan ketenangan mereka. Kenapa mereka dibinasakan? Sebab mereka tidak mau dibina. Kamu mau dibina ke mau dibinasakan? Jadi karena mereka tidak mau dibina, ya mereka terpaksa dibinasakan. Salah satu yang dibinasakan ialah apa? Trik-trik mereka. Ya. Keberanian mereka dibinasakan oleh Allah menjadi perubahan kepada ketakutan. Ibnu Sa'id bin Jabir dia kata gini, aku tanya sama Ibnu Abbas mengenai surah Al-Bara'ah ni. Ibnu Abbas kata surah ini mencemarkan yang masih turun kepada mereka sehingga kami takut ia tidak meninggalkan satu orang pun. Maksudnya semua terkena sapu dengan surah Al-Munafiqun At-Taubah ni. Jadi bila kita baca surah At-Taubah ini, kita jangan bilang begini, oh itu orang munafik. Tapi kita bilang, jangan-jangan sifat ini ada sama saya. Begitu. Ya, sebab banyak sekali penamaan daripada surah ini sebagai satu pendedahan dari langit. Jangan kita menuduh kita orang Islam, sana orang kafir, sini orang munafik. So kita orang di mana? Maksudnya pembelajaran mengenai orang munafik ini bukan satu golongan tertentu, tapi ini sifat tertentu. Berbicara tentang orang munafik bukan orangnya, tapi sifatnya. Boleh jadi kita terkena tempias sifat-sifat itu. Jadi itulah sehingga kami takut. Kata Ibnu Abbas, Allah sedang membongkar itu supaya kita cek dalam diri kita. Ya, kita cek dalam diri kita. Ada tak sifat-sifat itu? Nah, kemudian saya patah balik kepada dua nama yang macam sama ya. Yakni Muba'athirah dan Muthirah. Muba'athirah dan Muthirah. Oke, saya baca dulu di dalam nota ni. Muthirah yang menampakkan, yang menggerakkan rahasia munafik ke permukaan. Tadi kan di dalam, kemudian dinampakkan oleh Allah melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, melalui strategi yang mereka susun, melalui body language mungkin. Apa-apa aja Allah akan tampakkan. So Allah akan menggerakkan rahasia hati munafik itu ke permukaan. Muthira. Kemudian Mub'athira yang membongkar dan menyerakkan.
Serakan. Oke, membongkar rahasia dan strategi munafik. Oke, ibu-ibu, untuk dua perkataan ini hampir sama. Ya, tadi musira dan mub'athirah. Tapi itulah indahnya bahasa Arab ini ya, subhanallah ya. Bila saya membaca dari segi apa tuh? Dari segi lugah, ibu, saya dapati bahwa dua kata ini macam saling berkait, ya, saling berkaitan antara muthira dan mub'athira, ya, muthira dan mub'athira. Mari saya bagi contoh. Oke, sudah tulis? Oke, muthira, sebentar Bibi. Muthira. Oke, siap. Muthira. Gerakan awal. Itu muthira. Hasil dari gerakan awal menjadi mub'athira. Begitu. Jadi, mub'athira. Contoh, kita lihat angin ribut. Ini muthira. Angin ribut datang. Ribut. Oke, pokok tumbang. Pokok tercabut. Dahan patah. Bumbung terkeluar. Ini mub'athira. Cantik ya? InsyaAllah. Jadi, muthira dia punya gerakan awal dulu. Ya, gerakan awal dia. Mub'athira dia punya natijah terakhir. Jadi dia punya signal namanya muthira. Dia punya simptom, signal ini muthira. Dia punya hasil itu mub'athira. Kalau diumpamakan, jadi dalam surah At-Taubah itu kan dia cerita dulu gini. Lepas itu Allah bongkar. Jadi muthira, mub'athira. Tadi kan mula-mula alasan ini, alasan itu. Lepas itu Allah bongkar. Sebenarnya tidak. Mereka macam ni. Itu namanya mub'athira. Jadi macam kita di dunia kan, kita setiap hari dalam 24 jam ada hidayah. Ada tak hidayah? Tiap hari kita dengar 5 kali hidayah panggil. Azan. Itu hidayah itu. Ya. Jangan cakap dia ini belum datang hidayah, dia ini belum sampai seru. Macam mana boleh tak sampai seru hidayah tu, itu apa tu, azan 5 kali sehari itu. Musirah itu. Musirah. Gerakan-gerakan awal. Jumpa orang baik, jumpa kata-kata yang baik, jumpa majlis baik, jumpa nikmat yang menggembirakan, itu semua musirah. Itu semua musirah. Kemudian mana mub'athiranya? Mub'athirah itu tengoklah apa natijah terakhir pada hidayah tadi. Ada tak? Jadi kata ulama, hidayah itu musirah. Hisab, dibongkarnya semua hidayah itu di hari pembongkaran itu mub'athirah.
Hisab yang terakhir. Jadi orang jahat dibongkarlah. Orang baik juga dihisab juga. Jadi bila datang hidayah, datang petunjuk, namanya muthira. Bila datang hisab, dibongkar semua. Yauma tublas sarair. Hebat ya, Ibu. Masya Allah, bahasa Arab ini sangat halus, sangat teliti, ya, luar biasa. Jadi kita punya hawa nafsu itu musira, ada angan-angan, keinginan, bangkit syahwat. Mub'athira, itu dia punya hasilnya apa jadi? Mungkin kita makan yang banyak, ya kan? Kemudian sakit. Itulah dia akibat makan banyak. Jadi file rahasia itu tersimpan dalam mub'athira. Mub'athira. Cantik ya bahasa Arabnya? Luar biasa. Jadi Allah beritahu dulu simptom-simptom. Ada orang ini suka bersumpah. Ada orang ini suka bagi alasan. Ada orang ini suka macam ni. Lepas tu Allah bongkarkan. Betul kan? Tengok masjid dia buat. Betul kan? Bongkar masjid tu. Okay. Ini punishment untuk mereka. Jadi itulah ibu-ibu, hari ini kita lebih kepada surah At-Taubah. Selamat membaca surah At-Taubah beberapa hari ini. Dan ibu-ibu nikmati surah At-Taubah itu, Masya Allah, luar biasa. Ya kalau kita tak tadabur, ustazah pun tak mengajar, tak tahulah. Bila ustazah ada tugas mengajar surah ni, barulah ustazah habis-habisan. Baca buku ini, selongkar ini. Kalau tak mengajar ini, mungkin kita tak buat lah. Jadi sama-sama lah kita mempercantikkan lagi keilmuan kita dari segi tadabur, pemahaman. Jadi belajar tadabur ini menambah amal insya-Allah. Terutama amalan hati, kena ikhlas. Kemudian diterjemahkan kepada amalan fizikal. Akhirnya yang kita harapkan adalah ridha Allah. Sekian ibu-ibu apa yang saya sampaikan. Semoga Allah lindungi kita daripada sifat-sifat kemunafikan ini. Sebab berbicara tentang orang munafik bukan orangnya tapi sifatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadana la iya wa iyakum ajma'in wal asar. Nal insana lafi khusr. Ladina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ya rab nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya, terima kasih. Siapa ini? Mardia. Disclose. Yes, betul. Didedahkan. Syukran. Terima kasih semuanya. Ketemu nanti insya-Allah pada 2 minggu lagi. Panjang umur, sehat walafiat. Kita masih berbicara tentang sifat orang munafik. Kalau tadi Ustazah kata tentang menolong orang, betul? Bersumpah dusta dan lain-lain. Mungkin saya akan genjak kepada tajuk lagi. Bersubahat. Membunuh orang mukmin. Mengabaikan orang mukmin. Bergembira dengan bencana yang menimpa orang mukmin. Itu ibu ya. Oke, sekian. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakumullah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.